Di saat-saat yang sangat kritis ini kita semua melihat guncangan tektonik besar dari pergeseran kekuatan ekonomi utama dunia. Barusan saja, Kongres Amerika Serikat dengan didukung oleh sekutu baratnya telah mengeluarkan 10 poin langkah dan rencana perang dengan China. Jadi kita akan dapat membaca kemana arah semuanya ini. Ini adalah pertaruhan besar bagi Amerika Serikat dan para sekutu barat dalam segala hal. That's the focus of multiple hearings on Capitol Hill today. Just listen to the Director of National Intelligence sum up the contentious and potentially dangerous relationship before the Senate Intel Committee. Apakah kita semua akan segera menyaksikan suatu momen bersejarah yang layak dikenang sepanjang masa? Bagaimana luar biasanya Amerika Serikat sebagai negara adidaya nyaris tak tertandingi selama beberapa dekade pasca Perang Dunia II dan berakhirnya era Perang Dingin. Dengan segala keangkuhan US Army-nya pada beberapa dekade kemudian memutuskan untuk menjadi pemicu meletusnya Perang Dunia III melawan Rusia dan Cina yang sangat mungkin menyebabkan berakhirnya dominasi Amerika dan US dollar selama ini. Dan tanda-tanda itu tampak semakin nyata dan akan disaksikan oleh dunia secara tepat di depan mata. Semua kejayaan itu akan runtuh perlahan sirna dan mulai ditinggalkan bangsa-bangsa di dunia. Presiden Biden di Kongres akhirnya setuju pada prinsipnya untuk mencetak lebih banyak pecahan US dollar untuk menghindari gagal bayar utang dan sekaligus meningkatkan plafon utang AS di atas plafon 33 triliun yang ada saat ini. Tampak kedua kepentingan telah berhasil dikompromikan. Biden mendapatkan kenaikan plafon utang lagi selama 2 tahun ke depan dan Partai Republik akan membatasi sebagian pengeluaran pemerintah dengan menyetujui meningkatkan plafon sehingga AS bisa berhutang lagi untuk membayar hutang. Itu adalah solusi manis bagi bisnis para pemburu rente dan percetakan dolar palsu untuk membayar tumpukan hutang yang makin menggunung kepada negara kolega bahkan musuh Amerika. Namun waktu tampaknya tidak tersisa banyak bagi Amerika untuk bisa selamat dari jeratan ini. Jadi artinya AS bisa terus meminjam uang dari China juga untuk membiayai perang proksinya dengan Rusia. Hai lihatlah, kami pinjam uang dari Cina dan kemudian kami bayarkan ke produsen senjata Amerika Serikat melalui skema pencucian uang yang cemerlang ala Amerika yang kami bungkus dalam mata anggaran pertahanan nasional dan kami adalah pahlawan. Kami juga telah menambah lagi plafon utang untuk 2 tahun ke depan dan akan menjadi 40 triliun dolar. Sungguh hal yang sangat memalukan bukan? Minggu ini sesuatu yang jauh lebih besar juga terjadi namun luput dari liputan media mainstream, karena drama plafon utang Amerika. Dolar AS yang biasanya menjadi mata uang pilihan utama bila suatu negara ingin bertransaksi dagang satu sama lain. Tetapi beberapa negara kini telah bergeser dari ketergantungan akan US dollar. Bulan lalu Argentina mengumumkan bahwa mereka akan mulai membayar impor menggunakan yuan Cina karena kekurangan pasokan US dollar dan Brasil juga mengikuti dengan mengizinkan perusahaan Brasil untuk berdagang dalam yuan. Jadi, aliansi Cina dan Rusia telah mencetak kemenangan besar atas penurunan nilai dolar AS pada pertemuan BRICS. Lebih banyak lagi negara yang memutuskan untuk meninggalkan dolar Amerika. Ada Laos, Pakistan, Argentina, Brasil, semua sekarang bergerak menjauh dari dolar Amerika. Tampaknya Cina telah menyatakan perang terhadap greenback. Kesepakatan terobosan Beijing memperkuat perdagangan. Ikatan dan meminta mitra terlebih dahulu beralih ke yuan untuk menyelesaikan transaksi dagang mereka. Brasil sudah mengambil langkah. Sekarang Argentina juga berkomitmen akan terus menggunakan yuan untuk berdagang dengan China dan mereka akan melakukannya mulai bulan ini. Kita saksikan kartu domino ini mulai jatuh guys. Hal yang perlu dilakukan adalah mencermati drama plafon utang Amerika selama beberapa minggu terakhir sebagai pelajaran bahwa kejayaan dolar AS sebagai kekuatan cadangan dunia sejak Perang Dunia II akan segera berakhir dengan meninggalkan defisit perdagangan yang masif dan utang nasional Amerika Serikat yang sangat besar. Tetapi ada suatu pekerjaan yang lebih besar menanti, yaitu perekonomian Perang Dunia III akan tiba dengan skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Rentetan kejadian semenjak bulan Maret tahun 2022 luput dari liputan media mainstream adalah langkah besar Putin yang membuat pengumuman di dalam negerinya dengan mengeksekusi sebuah rencana yang selama lebih dari 10 tahun direncanakan. Ini bukanlah serangan nyata yang terjadi di medan perang Ukraina,
tapi ini terjadi di bank-bank di Washington yang sedang tertidur lelap dan mereka tidak sadar apa yang dilakukan oleh Putin. Putin memerintahkan rakyatnya untuk membeli logam mulia emas dan perak sebanyak-banyaknya sebagai tabungan keluarga bagi keluarga Rusia. Serangan ekonomi seperti ini belum pernah kita lihat terjadi sebelumnya. Rusia telah mengubah undang-undang pemerintah Rusia yang membuat rakyatnya lebih tertarik untuk membeli emas dan perak sebanyak mungkin sebagai investasi. Bank-bank kehabisan logam mulia dan terjadi kelangkaan. Pada dasarnya memborong emas dan perak juga merupakan langkah Rusia yang dirancang untuk mengurangi dan menghilangkan ketergantungan pada dolar AS sebagai mata uang cadangan yang juga digunakan oleh Rusia. Merubah peraturan terkait dengan komoditi seperti emas, perak, minyak dan komoditas berharga lainnya semakin memperkuat hubungan dengan negara-negara BRICS yaitu Brasil, India, China dan Afrika Selatan. Kemudian Amerika melawan balik dengan mengeluarkan sanksi bagi Rusia. Aset cadangan dolar Bank Sentral Rusia dibekukan. Tapi tindakan ini malah menjadi bumerang bagi Amerika karena Rusia sebenarnya memiliki komoditas yang dibutuhkan banyak negara seperti minyak dan gas alam. Minggu ini kita ketahui bahwa ekspor minyak dan gas Rusia ke China sekarang meningkat tajam. Artinya Rusia dengan mudah dapat mengalihkan seluruh output ke Eropa dari aliran pipa Nord Stream melalui Jerman ke China dan negara-negara BRIC lainnya. Tidak lama kemudian Jerman secara resmi memasuki resesi. Konsumen ekonomi terbesar di Eropa ini membelanjakan lebih sedikit uang untuk belanja barang, makanan dan minuman. Juga lebih berhemat untuk belanja furnitur, sepatu dan mobil. Jadi pertanyaan mengapa mereka belanja lebih sedikit? Karena mereka ternyata tidak mampu membeli apapun ketika saluran pipa gas mereka meledak, itu konsekuensi nyata. Bagaimana mereka akan memanaskan rumah mereka karena mereka tidak punya uang untuk melakukannya? Inilah pertanyaan terakhir yang perlu dihadapi sekarang di dunia barat. Berapa lama Amerika Serikat dan negara barat melanjutkan sandiwara keuangan ini? Barat tidak memiliki komoditas yang mereka butuhkan, tapi kebijakan iklim menarik mereka keluar dari tanah Eropa yang tidak menghasilkan gas alam. Amerika juga hampir tidak memproduksi litium, uranium, kobalt dan sederet daftar komoditas lainnya. Di sisi lain kontrol negara BRICS China, Rusia dan Brasil aktif untuk semua komoditi dan Barat hanya punya kontrol untuk aliran uang saja. Baru saja, kita menyimak beberapa berita besar, tetapi ini bukan berita dari media Barat, karena tidak ada yang benar-benar meliputnya. Bank Pembangunan BRICS akan segera diresmikan. Berita besarnya bahwa saat ini mereka sedang dalam proses mengakui Arab Saudi sebagai anggota BRICS ke-9. Ini menjadi semakin nyata dan langkah besar yang akan sangat memperkuat aliansi BRICS dan tentu saja ini berita buruk bagi mata uang AS karena secara efektif AS akan kehilangan sekutu terbesarnya di Timur Tengah. Ini adalah kerugian yang sangat besar dan merupakan kegagalan yang buruk bahwa AS kehilangan sekutu terbesarnya di wilayah Timur Tengah yang berpaling ke China. Seperti yang kita semua pahami bahwa Arab Saudi telah menjadi mitra dagang AS di kawasan itu sejak 1950-an. Karena kemitraan inilah bisnis petrodolar ada. Ingat kembali pada tahun 1970-an tepatnya tahun 1973 sistem petrodolar dibuat sebagai hasil kesepakatan antara AS dan Arab Saudi. Kedua negara sepakat untuk menentukan harga dalam perdagangan minyak dalam mata uang dolar AS dan sejak saat itu setiap negara di seluruh dunia yang ingin membeli minyak dari Arab Saudi harus terlebih dahulu membeli dolar Amerika. Itu adalah ide jenius yang sangat menguntungkan Amerika Serikat dan secara historis sebagian besar dari dominasi kejayaan global AS dimulai dengan adanya kesepakatan ini. Namun, seperti yang akan kita saksikan bersama mulai saat ini ke depan sepertinya deal ini akan berantakan dan segera berakhir dengan sangat cepat. Mari kita semua waspadai.